Eh, pada pertemuan hari ini kita akan membahas tentang analisis data teks ya. Tapi sebelum itu mungkin kalian ada pertanyaan terlebih dahulu tentang pembahasan bab yang lalu, yaitu pre-processing data teks atau soal tugas. Silahkan kalau ada pertanyaan bisa langsung atau di kolom chat. Ada pertanyaan tentang pre-processing. Jadi ini bukunya kita susun berdasarkan proses ya, proses yang umumnya kita lakukan di text mining. Yang pertama itu adalah pengumpulan data ya, data teks gitu ya, pengumpulan data teks. Kemudian setelah dikumpulkan itu kita lakukan pre-processing. Sebaiknya setelah kalian melakukan pre-processing disimpan aja ke dalam file gitu ya. Tujuannya apa? Tujuannya agar pada tahap selanjutnya kita tinggal membaca file yang telah kita proses gitu ya. Jadi bisa aja sih kita buat satu script atau satu program itu dari membaca data, kemudian membersihkan, kemudian nanti menganalisa, bisa aja. Tapi kan kalau misalnya besok kita ingin melakukan lagi kan artinya dimulai dari awal lagi gitu kan. Jadi mending pada saat kita melakukan koleksi data, setelah dapat datanya nanti kita simpan dulu ke file gitu ya. Nah, kemudian setelah di processing data, koleksi data yang kita simpan ke file kita baca, kemudian kita lakukan pre-processing dari membersihkan teks, kemudian mengubah teks menjadi huruf kecil, menghapus karakter spesial, menghapus stop word, mengubah menjadi kata dasar, dan memperbaiki kata gitu ya. Setelah selesai, simpan lagi ke file gitu. Jadi nanti pada tahap selanjutnya, misalnya pada tahap analisis data teks, kita cukup membaca data yang telah kita sudah pre-processing, sudah bersih gitu. Jadi tidak perlu kita lakukan lagi pekerjaan itu. Nah, di analisis data teks tujuannya itu adalah kita itu ingin mengetahui nih topik apa sih yang orang kerjakan gitulah. Nah, biasanya gini, ini logika aja ya. Jadi kalau misalnya kita ngupi, jadi kita ada orang lagi ngobrol gitu ya, orang lagi ngobrol, kemudian kita nggak tahu nih ngobrolin apa gitu ya. Jadi kita nguping gitu ya. Jadi yang pas pada saat ngobrol itu nanti ada kata-kata yang sering disebutkan oleh mereka. Misalnya bola gitu ya. Terus sering dibahas itu aja. Oh, kita sebagai manusia nanti akan bisa menyimpulkan bahwa mereka lagi membicarakan bola gitu ya. Kemudian mungkin ada bola, kemudian ada kata-kata lagi misalnya wasit, gol gitu ya. Kemudian sepak misalnya. Ada kata-kata itu sering muncul gitu dalam pembicaraan mereka. Nah, kita manusia kita dapat menyimpulkan itu lagi ngobrolin tentang sepak bola misalnya, seperti itu. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi dengan mengetahui kata-kata apa yang sering muncul, maka kita akan mengetahui orang itu lagi membicarakan apa gitu ya. Nah, sama, jadi hal itu kita implementasikan lagi di komputer gitu. Nah, salah satu yang paling gampang itu adalah dengan menghitung frekuensi kata gitu ya. Jadi seluruh kata yang dibicarakan, seluruh kata yang ada di data teks itu kita hitung
dia muncul berapa kali dalam seluruh dokumen gitu ya. Jadi misalnya dokumennya itu ada 10.000. Nah, dari 10.000 itu dihitung misalnya kata buku muncul berapa kali, kata saya muncul berapa kali, kata bermain muncul berapa kali. Kemudian misalnya misalnya kata Indonesia muncul berapa kali, terus dihitung gitu ya di seluruh dokumen. Setelah itu nanti kita bisa rankingkan gitu ya, kemudian kata yang paling muncul apa, kita lihat paling atas gitu ya. Misalnya yang sering muncul adalah Indonesia, kemudian yang kedua itu kemerdekaan. Maka komputer atau kita itu bisa mengetahui ini lagi ngomongin kemerdekaan Indonesia misalnya. Seperti itu ya. Jadi konsepnya kira-kira seperti itu. Nah, cara untuk menghitungnya gitu ya. Kalau kita secara simpel sih, seluruh dokumen itu kita tokenize aja gitu ya, kemudian nanti kita cek satu persatu di dokumennya. Kalau misalnya muncul kata ini, kita tambahkan satu, nanti muncul kata itu lagi gitu ya, yang sama lagi kita tambahkan satu, terus seperti itu gitu ya. Jadi secara logika atau secara pemrograman sih seperti itu saja. Nah, kalau di kasus kita, karena kita menggunakan bahasa pemrograman R gitu ya, maka yang kita lakukan bisa memanfaatkan fungsi-fungsi yang sudah disediakan, yaitu fungsi yang dimiliki oleh package misalnya. Contohnya yang kita gunakan di sini adalah package TM ya, yaitu text mining gitu. Nah, yang dilakukan apa gitu ya? Dokumennya kita ubah jadi objek corpus gitu ya. Di sini untuk mengubah objek corpus bisa pakai vcorpus gitu ya. Kalau kalian baca ada beberapa fungsi ya, ada fungsi corpus saja, kemudian ada vcorpus, ada v gitu ya, pakai v kayak gini, ada juga yang p gitu ya, p corpus. Kalau yang v itu bedanya apa, kalau yang p itu bedanya apa, sama v sama p itu bedanya apa, sudah dibahas ya di bab sebelumnya. Nah, setelah itu kita bisa memanfaatkan term dokumen metrik gitu. Term dokumen metrik itu sebenarnya sudah menghitung jumlah term, frekuensi dari term gitu ya. Term itu bisa kata gitu ya. Term itu seperti bisa kata, bisa satu kata, bisa dua kata, bisa tiga kata, pasangan kata gitu ya. Jadi term itu bisa macam-macam, tapi dalam kasus kita ini adalah satu kata gitu. Setelah itu kita bisa menggunakan fungsi inspect gitu ya. Jadi objek term dokumen metrik itu kita inspect. Nah, nanti keluar gitu ya, keluar frekuensinya. Nah, di situ sih yang terlihat kalau katakan itu sebanyak muncul satu kali di dokumen 11 gitu ya. Nah, seterusnya setelah itu nanti kita bisa jadi objek term dokumen metrik itu kalau kita convert jadi objek metrik menggunakan fungsi S metrik, itu nanti bisa kita baca seperti ini ya, seperti yang digambar 92 gitu. Di sini kita bisa lihat frekuensi kata per dokumen ya. Itu kan dilihat ya di atas ini. Nah, di atas ini adalah dokumennya, di bawah yang samping ini adalah term atau kata. Dalam kasus kita satu kata gitu ya termnya. Nah, nanti ada frekuensinya di sini kayak able ini muncul satu kali nih di dokumen 1 gitu ya. Nah,
Kalau kita ingin mendapatkan seluruh nilai, seluruh frekuensi untuk seluruh term atau seluruh kata dari seluruh dokumen gitu ya, kita tinggal menjumlahkan per baris ya. Ini kan bisa kalian lihat ya, ability. Jadi kata ability di dokumen 1 0, dokumen 2 0, dokumen 3 0 sampai seterusnya ya. Kalau kalian cek lagi dokumen, kalau kita menggunakan data movie review IMDb itu ada berapa dokumen? Ada yang tahu? Ada yang ingat? 1000, 2000, 3000. Nah, kalau misalnya dokumennya itu ada 100, artinya nanti ada 100 kolom ya, 100 kolom sini. Jadi dari doc 1 sampai doc 100. Nah, tinggal kita jumlahkan saja. Kita jumlahkan saja per baris ini, maka kita dapat seluruh frekuensi untuk masing-masing kata yang ada di sebelah kiri ini, gitu ya. Nah, jadi di sini kita bisa menggunakan fungsi row sum gitu ya. Jadi kita menjumlahkan berdasarkan row. Nah, akhirnya nanti kita dapat penjumlahannya. Setelah itu bisa kita urutkan gitu ya. Kita urutkan berdasarkan misalnya dari kata yang sering muncul. Nah, akhirnya muncul seperti ini ya. Jadi kalau kita urutkan, kita ambil 20 besar saja kata yang sering muncul. Di situ terlihat bahwa kata movie dan film itu sering muncul. Nah, maka kita bisa menyimpulkan ternyata dokumen isi yang dibicarakan di movie review IMDb itu tentang movie atau film gitu ya. Kemudian kira-kira apa lagi nih gitu ya? Oh, mereka bicarain tentang ceritanya. Oh, ada cerita horor gitu ya. Mereka lebih banyak berpendapat mungkin di situ tentang film yang bagus gitu ya. Ada kata-kata good dan great gitu ya. Dan seterusnya gitu. Sampai sini ada pertanyaan, silakan. Rekaman yang hari lalu nanti saya cek dulu ya, saya lupa untuk mengupload. Yang sekarang juga ada rekaman. Ini sedang saya rekam. Silakan, ada pertanyaan tentang frekuensi? Nah, ini kan bentuknya dalam bentuk angka ya. Kalau kalian disuruh dalam bentuk infografik ya tinggal buat grafiknya aja gitu ya. Maka akan keluar nanti, akan bisa dilihat gitu secara visual. Nah, begitu juga kalau kita ingin, kalau kamu misalnya disuruh mencari data tentang, jadi kalian ditugaskan untuk mencari tweet tentang lapangan Murjani misalnya. Kalian ambillah misalnya data setiap hari itu 1000 gitu ya, sampai misalnya 10 hari dapat 10.000 data kan ya. Nah, kemudian setelah itu kalian lakukan perhitungan frekuensinya gitu ya. Nanti di situ akan terlihat misalnya frekuensi kata yang sering muncul itu adalah bersih misalnya. Kemudian makanan gitu ya. Kemudian car free day gitu ya. Kemudian enak gitu ya. Nah, artinya orang lagi membicarakan tentang makanan yang ada tentang makanan nih. Artinya mungkin kamu bisa pikir, oh ini banyak makanan nantinya di Murjani kapan misalnya ya, atau saat acara apa, ternyata di situ ada kata-kata car free day. Oh, itu artinya pada saat car free day misalnya, seperti itu. Kalau misalnya pada saat kalian mencari di tweet tadi banyak kata-kata misalnya macet, kemudian kotor, banyak sampah. Nah, artinya kan kalian tahu bahwa orang lagi membicarakan tentang banyaknya sampah di lapangan Murjani gitu. Ada pertanyaan? Silahkan.
kira-kira mengerti tentang konsepnya. Jadi intinya itu logika nih ya, logika. Kalau kata-kata itu sering muncul, artinya itu yang lagi dibicarakan gitu. Nah, di sini sudah ada contoh yang bahasa Inggris, ada movie review DB, ada yang bahasa Inggris lagi natural disaster gitu ya. Di natural disaster ini kata yang sering muncul adalah Debby, Cyclone, TC Debby, Queensland, Australia. Nah, ini lagi ngomongin tentang bencana angin puting beliung gitu ya. Namanya itu Debby gitu ya kan. Kemudian terjadinya di mana tahu nih kita akhirnya, tanpa kita harus membaca satu persatu gitu ya. Kita lakukan frekuensi seperti ini aja gitu ya. Kemudian yang tentang tayangan TV Indonesia, nah itu lebih membicarakan tentang nama acaranya seperti Mata Najwa, Hitam Putih gitu ya. Kemudian lagi ada stasiun TV-nya, ada Metro, Trans dan lain-lain gitu. Ada ILC juga gitu. Nah, kira-kira seperti itu ya. Nah, ini untuk yang frekuensi gitu. Kemudian yang BMKG, di BMKG itu lagi ternyata ngomongin cuaca gitu ya. Ngomongin cuaca di bulan Mei. Ada banyak peringatan di mana misalnya di Kalimantan gitu. Nah, seperti itu kira-kira. Nah, selanjutnya adalah word cloud gitu ya. Ini sebenarnya cuma ingin memvisualisasikan hasil dari frekuensi tadi gitu ya. Jadi frekuensi tadi kalau divisualisasikan seperti apa? Kita bisa memvisualisasikannya misalnya pakai bar chart bisa. Tapi kadang orang mempresentasikannya dalam bentuk word cloud gitu ya. Seperti ini ya. Kan sering kita lihat kadang di kalau kita nyari kata data mining nanti dicarikannya dalam bentuk word cloud gitu ya. Nah, sama seperti ini gitu ya. Jadi ini cuma penggunaan paket aja ya. Kita kalau angka kita bisa ngelihat gitu ya. Tapi kan kadang angka itu kita harus kita sorting, kemudian kita analisis mungkin ya. Kalau misalnya angkanya belum tersorting mungkin agak susah. Tapi ini juga salah satu cara mensorting gitu ya. Jadi makin besar hurufnya itu artinya makin sering dibicarakan gitu. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi ini cuma cara saja. Selanjutnya nih ada pertanyaan dulu sampai situ? Izin bertanya Bapak. Ya. Jadi semalam tuh pas koleksi data di Twitter itu coba N-nya itu 100 loh Pak. Tapi yang keluar tuh cuman ada sampai 100 gitu nah Pak. Itu tuh berpengaruh Pak sama cuman 7 hari terakhir aja kah datanya tuh bisa dikoleksi atau kayak apa Pak? Pertama itu pengaruhnya karena koneksi tuh. Kadang ini kalau koneksinya lagi kada bagus kayak terstop tuh nah. Saya pernah kan nyari yang saya cari N-nya itu 1000 gitu kan. Ternyata yang terambil cuma 300 gitu ya. Tapi memang ada kebijakan dari si API Twitter kalau yang gratis misalnya terambil cuma 7 hari sebelumnya saja gitu. Artinya selama 7 hari itu mungkin kata-kata yang keyword yang kamu cari nggak pernah muncul mungkin ya. Jadi cuma dapat sedikit gitu. Mungkin seperti itu. Mungkin kamu coba aja keyword lain gitu, apakah masih seperti itu. Misalnya masih seperti itu artinya masalah koneksi gitu. Saya coba pada saat lagi koneksi nggak bagus itu saya ambil 1000 cuma dapat 300 gitu ya. Jadi pada saat saya lakukan pada saat koneksinya bagus itu 1000 dapat gitu. Nah, seperti itu.
Oke, ada pertanyaan lain? Oke, silakan yang lain kalau ada pertanyaan. Jadi bisa dicoba waktunya gitu ya. Jadi misalnya hari ini pagi, nanti tengah malam, nanti subuh gitu ya. Kira-kira ada pengaruhnya nggak terhadap jumlah data yang kamu ambil gitu ya. Kalau misalnya sama aja, coba ganti keywordnya. Kira-kira kalau keywordnya itu misalnya cuma 7 hari kita bisa ngambil tweet, artinya mungkin dalam 7 hari itu nggak ada orang ngobrolin itu gitu ya. Ada lagi pertanyaan, silahkan. Tadi frekuensi, kemudian frekuensinya kita visualisasikan dalam bentuk word cloud, bisa juga pakai cara yang lain gitu ya. Bisa kalian coba pakai bar chart misalnya. Nah, selanjutnya, tadi dengan frekuensi saja kita sudah mengetahui ini orang ngobrolin apa gitu ya, baru apanya gitu ya, ngobrolin bola gitu ya. Kemudian kita sih sebagai manusia kalau melihat frekuensinya, misalnya di situ di datanya banyak kata-kata yang negatif, kita manusia bisa menyimpulkan, oh ini lah kayaknya lagi sepak bola, lagi ada sesuatu yang mereka yang bicarakan tentang sepak bola itu hal-hal yang negatif gitu ya misalnya. Tapi si mesin belum tahu gitu ya, belum bisa memberikan informasi ini lagi lebih cenderung ke positif apa negatif gitu ya. Nah, untuk agar mesin bisa tahu gitu ya, ini lagi ngobrolin sesuatu yang positif atau negatif, maka ada istilahnya analisis sentimen gitu ya. Nah, analisis sentimen ini sebenarnya berdasarkan dari, sebenarnya seperti manusia juga ya. Manusia kan kalau misalnya kita sering dengar kata-kata misalnya menangis, kesakitan gitu ya, kemudian sedih, oh ini lagi sesuatu yang negatif nih gitu ya. Kok kita bisa tahu itu sesuatu negatif gitu ya? Karena kan otak kita, di dalam otak kita sudah ada, ibaratnya sudah ada kamusnya gitu ya. Kalau sedih kemudian sakit itu sesuatu yang negatif gitu ya, karena otak kita sudah belajar dari kecil gitu ya, itu kata-kata yang negatif. Kemudian kalau misalnya kita mendengar ada kata pesta, perayaan gitu ya, kemudian gembira gitu kan, riang gembira misalnya, oh kita tahu nih ini sesuatu yang positif gitu. Nah, karena otak kita tahu gitu kan, kata-kata itu adalah kata-kata yang positif gitu ya. Nah, tapi kan mesin nggak tahu gitu kan. Nah, cara agar mesin bisa melakukan analisis sentimen, artinya kata-kata tadi itu harus kita berikan ke mesin gitu ya. Kata-kata yang kita tahu ini positif, ini negatif, itu harus kita berikan ke mesin gitu ya. Nah, caranya apa? Caranya tinggal dibuat kamus saja gitu ya. Misalnya kita buat kamus, kemudian ada 2 kolom kamusnya. Kolom pertama adalah kata-katanya, kolom berikutnya adalah nilainya, nilai masing-masing kata gitu ya. Misalnya kata sedih itu nilainya nilainya misalnya -2 gitu ya. Kata senang itu misalnya 3 gitu ya, positif +3 gitu ya, dan seterusnya gitu ya. Nah, kemudian tinggal kita gunakan frekuensi kata tadi, frekuensi kata yang kita berikan, yang kita dapat tadi gitu ya, kita gunakan. Kemudian misalnya kata yang paling sering muncul adalah kata gembira, maka kata gembiranya dikalikan dengan nilai kata gembira tadi yang ada di kamus. Misalnya kata gembira yang muncul adalah 100, kemudian yang nilai kata gembira itu adalah 3, maka jadi 300 nilainya gitu kan. Terus gitu kan, dijumlahkan seluruhnya, kemudian nanti hasil penjumlahan seluruh kata tadi kan ada positif, ada negatif gitu ya. Ada, kalau kita jumlahkan nanti kan akan condong kemana gitu ya, tergantung banyaknya kata yang
kata mana yang sering muncul, kata-kata yang positif kah, kata-kata yang negatif. Kalau kata-kata yang positif yang sering muncul, maka nilainya pasti akan lebih besar dari 0 gitu ya. Kalau misalnya kata-kata negatif yang sering muncul, maka nilainya adalah lebih kecil dari 0 gitu ya. Nah, itu berdasarkan kamus gitu. Nah, seperti itu. Itu kalau misalnya pembagiannya cuma positif dan negatif ya. Tapi nanti ada orang yang kata-kata itu berdasarkan ada marah, takut, sedih, jijik gitu ya, kaget gitu ya, di golong-golong, ada penggolongannya gitu, ada anger, fear, sadness, disgust gitu ya, surprise, anticipation, trust, joy gitu ya. Jadi dia golongkan, jadi masing-masingnya ada penggolongannya. Nanti kita bisa dapat nilai untuk masing-masing 8 emosi ini gitu ya. Maka kita akan tahu nih di dokumen itu lagi condong kemana, condong ke marah kah, ketakutan kah, kesedihan kah, ke jijik kah, kaget kah, kemudian senang kah, dan seterusnya gitu ya. Nah, untuk kita melakukan analisis sentimen tadi kita perlu kamus gitu ya. Nah, istilahnya itu adalah kamus leksikon. Nah, jadi kita perlu kamus leksikon. Nah, tadi di sini struktur kamus leksikon kira-kira yang paling sederhana seperti ini ya. Di samping kiri ada katanya, di samping kanan ada nilainya gitu. Seperti itu. Jadi kan nanti kita tinggal di dokumen kita ada kata perayaan, cari di kamus ada nggak kata perayaan. Kalau ada nilainya berapa, ambil. Tapi ada kemungkinan kata-kata yang di dokumen kita nggak ada di kamus. Kalau nggak ada di kamus ya udah, nggak usah dihitung, jadi 0 aja gitu kan ya. Itu nggak usah dihitung lah kata-kata itu, karena memang di kamus nggak ada. Sama kan kayak di kita, kalau kita orang lagi ngomong nih kata-kata apa, diberi nilainya berapa nggak tahu kan. Nah, sama seperti itu. Nah, sampai saat ini sudah banyak kamus leksikon yang dikembangkan berdasarkan dari riset-riset jurnal orang, riset-riset yang orang lakukan atau laporan dari jurnal. Yang pertama itu nama leksikonnya adalah Hu Liu gitu ya. Itu nama orang gitu ya. Itu tahun 2004 dia mengembangkannya. Di situ ada 6.800-an kata gitu ya. Kemudian ada NRC itu ada 5.400-an kata. Sentiword ada 20 ribuan gitu ya. Kemudian ada Sokal Google ada 3 ribuan, Joker 10 ribuan, Joker dan Rinker ini gabungan gitu ya, ada 11 ribuan. Ada yang McDonald 2.700-an, Sentiknet 23.000, Slang SD 48.000 gitu ya. Apakah kalau makin besar kata-katanya makin lengkap? Belum tentu juga. Maksudnya mungkin lengkap, tapi mungkin ada kata yang nggak ada gitu ya. Jadi kita bisa memanfaatkan kamus lain gitu. Nah, seperti itu. Jadi untuk melakukan sentimen analisis kita perlu kamus gitu ya. Jadi kamusnya ini biasanya dikembangkan oleh orang gitu ya. Kadang orangnya itu ahli bahasa gitu ya, jadi dia melakukan riset gitu ya, jadi nggak sembarangan kita kasih nilai gitu. Jadi mereka memberi nilainya itu berdasarkan riset juga gitu. Contohnya ini ya. Nah, kemudian itu yang tadi bahasa Inggris ya. Jadi yang tadi itu adalah bahasa Inggris. Nah, yang bahasa Indonesianya itu ada juga yang dikembangkan oleh, namanya adalah INSET gitu ya, Indonesia Sentiment Lexicon, dikembangkan oleh Fajri Koto dan Gemala. Di sini kamusnya ada 3.600-an kata positif dan 6.600-an kata negatif. Contohnya seperti ini gitu ya. Putus tali gantung itu -2, gelebah -2, isak -5,
Nelangsa -3, yang positif itu berbakat 4 gitu ya. Kemudian ngerti 1, kuliah 1, berbunga 3 gitu. Nah, seperti itu. Sampai sini ada pertanyaan? Silakan kalau ada pertanyaan. Terbayang nggak apa yang harus kalian lakukan? Silakan kalau ada pertanyaan di kolom chat. Ada? Tidak ada. Nah, cara kerjanya ya. Ini cara kerjanya artinya dari proses sebelumnya ya. Sebelumnya kan sudah ada pre-processing, sudah dibersihkan, sudah jadi huruf kecil, titik hilang, tanda baca hilang, angka hilang gitu ya. Nah, jadi contohnya seperti ini nih, yang tabel 10 gitu ya. Nah, kemudian kita harus punya contoh, punya kamusnya gitu ya. Kamusnya ini misalnya tabel 11 ini gitu. Nah, kemudian nanti yang dokumen 1 ini kita tokenisasi ya. Jadi ini hari ini makanannya enak sekali, itu kita jadikan hari ini makanan enak sekali gitu ya. Seperti itu. Nah, tinggal sentimennya berapa. Jadi kita cek ke kamus, hari itu nilainya 0. Ini itu nilainya tidak ada gitu ya. Artinya kita nolkan juga. Makanannya tidak ada juga. Enak itu ada 3, sekali tidak ada. Jadi tadi nilainya untuk dok 1 itu adalah 3 gitu ya. Nah, jadi belum tentu kamus itu pasti ada kata-katanya gitu ya. Jadi ada kemungkinan nggak ada. Kemudian dokumen 2 lagi sekarang. Dokumen 2 kalau dicek ternyata -3. Nah, dari sini kan kita sudah tahu nih, untuk dokumen 3 ini lagi ngomongin hal yang positif. Untuk dokumen 2, dokumen 1 tadi hal yang positif gitu ya. Dokumen 2 itu hal yang negatif berdasarkan dari sentimennya. Pertanyaannya, apakah kalau misalnya nilainya positif dan negatif itu, kalau misalnya nilai suatu dokumen itu negatif sama positif, apakah pasti ngomongin sesuatu yang positif atau negatif? Bagaimana? Belum tentu ya, karena kan itu hanya berdasarkan kata saja gitu ya. Kan ada manusia juga kadang-kadang ada kata misalnya di dokumen itu ada kata jeleknya gitu ya, tapi kan belum tentu ngomongin sesuatu yang negatif gitu ya, karena mungkin ada kata-kata tidak gitu ya, tidak jelek gitu ya. Nah, itu kan ada negasi gitu ya. Nah, jadi kalau murni berdasarkan kata ini saja, kita belum berdasarkan nilai ini saja belum tentu isinya itu benar-benar positif dan benar-benar negatif. Tapi kan paling enggak kita jadi tahu gitu, kira itu sentimennya kira-kira ya tidak jauh dari itulah gitu ya. Nah, ada pertanyaan? Silahkan. Nah, di sini ada di contohnya itu ada contoh-contoh penggunaan beberapa kamus leksikon ya. Ini ada yang pakai NRC, Sentiword, Google gitu ya. Nah, ini di sini kalau kalian lihat nih, nilainya itu kalau pakai dokumennya natural disaster gitu ya, bencana alam,
itu kalau pakai NRC minus 8 artinya sesuatu yang negatif gitu ya. Kalau pakai centiword itu 0,2 ya masih netral lah gitu ya. Tapi pakai Google 8 gitu ya. Nah, jadi kan beda tuh, lihat gitu. Kemudian jadi kamus itu yang mungkin untuk satu kasus mungkin kita harus pakai kamus ini, untuk kasus lain pakai kamus apa gitu ya. Jadi kita sesuaikan. Nah, di sini bisa terlihat ya, bisa terlihat per dokumennya gitu ya, dicontohkan. Jadi ada yang positif, negatif gitu ya. Di situ yang pertama misalnya Cyclone Debbie bringing bad weather, high school apa gitu ya. Oh, artinya nih memang sesuatu yang negatif gitu ya. Yang positifnya apa tuh? Kemudian selain positif itu bisa juga netral ya. Netral itu yang nilainya 0 gitu. Jadi kalau misalnya di bawah 0 itu negatif, di atas 0 itu positif gitu ya. Kalau 0 itu netral gitu ya. Ini tapi belum tentu seperti itu juga ya, ini perjanjian saja. Kalau yang IMDb itu dibagi 2 jadi positif dan negatif. Kalau berdasarkan rating gitu ya. Jadi kalau kalian rating film itu kan kalau menurut IMDb kan bintang gitu ya, bintang itu dari 1 sampai 10 gitu. Jadi kalau di bawah menurut riset yang memakai datanya IMDb, kalau di bawah 7 itu dianggap negatif, kalau di atas 7 baru 7 sampai ke atas itu baru positif gitu ya. Ada pertanyaan, silakan. Nah, ya, otomatis untuk sensor ya bisa pakai leksikon juga ya. Jadi kan kadang ada tuh yang langsung tit gitu ya, ada kata-kata F gitu tit gitu ya kan, ada kata-kata apalagi langsung bunyi gitu ya. Itu memang ada ada kamus kata-kata negatifnya gitu kan. Nah, itu bisa memanfaatkan itu juga. Kemudian nah, kamusnya ini macam-macam ya. Kamu harus buka kamusnya satu-satu gitu ya. Umumnya kata-kata baku gitu ya. Umumnya kata-kata baku. Nah, tapi kamu coba yang slang ya. Kamu buka kata-kata slang SD gitu ya. Nah, ini kata-kata slang nggak gitu, yang digunakan slang itu maksudnya kata-kata yang nggak baku tapi bahasa Inggris gitu. Nah, kalau yang bahasa Indonesia pun itu kata-katanya kata-kata baku biasanya gitu kan. Artinya masih terbuka kemungkinan bagi kita berdasarkan kata-kata baku, kalian cari tuh kata-kata tidak bakunya gitu ya, tidak kata-kata slangnya gitu kan. Tapi nilainya dibuat sama, jadi kalian tambahkan nanti di dalam kamus itu gitu kan. Nah, berdasarkan penambahan kamus itu bisa membantu melakukan analisis sentimen yang lebih bagus enggak gitu kan. Itu kan jadi riset tersendiri. Jadi risetnya itu cuma ibaratnya tuh kayak menambah kata-kata di kamus leksikon gitu. Kata-kata gaul kau masukkan, kata-kata tidak baku gitu ya, yang singkatan gitu ya. Belum lagi kadang kata-kata itu ada kata-kata yang kalau huruf A diganti pakai angka 4 gitu ya. Kemudian O diganti jadi 0 gitu ya. Kalau itu sampai
kalau gitu kena proses pre-processing itu angka-angka itu jadi hilang tuh gitu kan. Nah jadi ada mungkin di pre-processing bisa jadi kalian membuat misalnya kalau angka 4 dijadikan huruf A gitu kan, kalau misalnya dia berada di dalam kata gitu ya. Nah jadi macam-macam lah yang bisa kalian lakukan di riset tentang text mining. Nah itu dia ya. Jadi ya tadi kalau misalnya kita di Twitter banyak kata-kata gaul dimasukkan ke kamus, ada kemungkinan dia nggak dapet gitu ya, karena kan dia ngeceknya persis sama gitu kan, kata-kata itu harus persis sama baru kita dapat nilainya gitu kan. Kemudian sensor otomatis gitu ya. Nah kalau kita lihat di mana tadi itu juga bisa pakai kata-kata kamus kata-kata negatif ya, tapi teknis bagaimana menyensornya itu pakai lumayan ada tambahan teknologi gitu ya. Apakah kata-kata kita ini dirubah dulu jadi teks, kemudian teksnya itu kita cek di kamus negatif gitu ya. Kalau nggak ada nanti langsung ada sensornya gitu ya. Nah jadi kadang yang kita lihat live itu mungkin ada masuk dulu entah ke komputer kah entah kemana gitu ya. Jadi yang keluar live-nya bukan sudah pakai sensor gitu ya, disensor gitu. Ada pertanyaan lain silakan. Di sini kamus leksikon bahasa Indonesia yang dicontohkan cuma satu ya. Kalau kalian nanti punya lebih banyak kamus yang kalian dapat gitu ya, yang berbahasa Indonesia, mungkin bisa di-share ya. Jadi bisa kita gunakan untuk melengkapi buku ini gitu. Oke, ada pertanyaan lain silakan. Nah, ini salah satu teknik analisis leksikon yang paling sederhana, yaitu dengan menggunakan kamus gitu ya. Nah nanti ada juga analisis sentimen yang menggunakan machine learning gitu ya, atau algoritma data mining gitu. Nah kalau yang itu kita nggak menggunakan kamus gitu ya, tapi dia menggunakan pola gitu ya. Tapi sebelum proses machine learning bisa menentukan mana yang positif mana yang negatif, itu nanti akan melewati satu fase dulu gitu ya. Fasenya itu adalah ekstraksi fitur gitu ya. Jadi kata-kata tadi akan kita lakukan ekstraksi fitur, tapi itu nanti kita akan bahas di sebentar. Kita akan bahas mungkin lebih banyak di pertemuan berikutnya. Sampai sini ada pertanyaan dulu silahkan. Nah, kemudian untuk evaluasi kalian cukup kerjakan yang dievaluasi ya. Ini tujuannya untuk latihan gitu ya. Untuk latihan melakukan analisis sentimen berdasarkan kamus leksikon gitu. Kalian bisa ambil teks yang berbahasa Inggris silahkan, bisa ambil teks yang berbahasa Indonesia juga silahkan gitu. Ada pertanyaan? Silakan kalau ada pertanyaan. Tidak ada ya. Kalau tidak ada artinya materi analisis data teks itu cukup sekian gitu ya. Jadi kalau kita sebenarnya masih banyak ya analisis data teks itu,
tapi ini kita ambil beberapa contoh saja, yaitu frekuensi teks, kemudian analisis sentimen. Karena tadi yang word cloud itu juga salah satu cara kita untuk merepresentasikan data frekuensi teks menjadi secara visual, gitu ya. Oke, jadi bab ini sudah selesai kita bahas secara konsep.